Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suhardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step by step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi tentang panduan lengkap membuat soal di Google Form. Nah, pada kesempatan ini saya akan memulai benar-benar dari nol, sahabat Merdeka Belajar. Jadi silakan simak secara bertahap ya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah saya akan pasti jawab. Baik, sahabat Merdeka Belajar, kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita buka browser kita dulu. Salah satu browser aja dulu ya, sahabat Merdeka Belajar. Kita bukanya menggunakan Chrome saja biar lebih gampang. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ketika sudah sampai di posisi ini, sahabat yang benar-benar mau mulai dari nol, nah, sahabat sebaiknya menggunakan profil Chrome yang berbeda. Jadi, sahabat Merdeka Belajar sebisa mungkin membedakan antara akun Gmail biasa, akun yang konvensional itu, dengan akun belajar.id-nya. Supaya nanti sahabat Merdeka Belajar file-filenya itu tidak bercampur baur dengan akun yang biasa. Nah, caranya sahabat Merdeka Belajar, silakan pergi ke tanda seperti ini yang di bagian sudut ini setelah tanda 3 titik ini ke sini. Nah, sahabat Merdeka Belajar silahkan pilih ADD di paling bawah. ADD. Nah, sahabat Merdeka Belajar silahkan tulis nama lengkap sahabat Merdeka Belajar. Misalnya saya Suhardi Amir. Oke. Colornya ini boleh dipilih sesuka hati sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kita pilih done. Oke. Nah, sampai di posisi ini sahabat Merdeka Belajar silahkan pilih sign in. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, setelah itu silahkan masukkan akun belajar.id sahabat Merdeka Belajar. Saya masukkan email belajar saya. Sudah. Kemudian saya klik berikutnya. Kemudian saya masukkan password saya ya sahabat Merdeka Belajar. Ya, karena handphone saya ini akun saya ini terkoneksi dengan handphone, jadi saya minta konfirmasi dulu di handphone saya. Ya, ini sudah verifikasi ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang tidak menggunakan itu tidak ada masalah di sini, atau boleh pilih juga switch to Suhardi. Nah, oke. Oke ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, ini sudah kita nama kita di sini. Nah, selanjutnya yang sahabat Merdeka Belajar lakukan adalah kita pilih ini tanda 9 titik ini, kemudian kita pergi ke Drive. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini sahabat Merdeka Belajar nanti kita diminta lagi untuk memasukkan kita verifikasi dulu. Ya, tinggal next saja. Nah, kita tinggal masukkan password kita lagi, password email belajar.id-nya ya. Kemudian kita pilih next. Oke, verifikasi lagi. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang tidak men-setting akunnya untuk verifikasi 2 langkah, sepertinya ini nanti tidak akan muncul. Ya, saya coba hanya berjaga-jaga saja ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini adalah Google Drive kita yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, alhamdulillahnya saya sudah memakai, jadi sahabat Merdeka Belajar isinya sudah cukup banyak. Ini di dalam saya sudah buat folder. Oke. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah sahabat Merdeka Belajar, kita buat folder dulu deh biar rapi. Kita pilih new. Kita buat folder. Nama foldernya kita buat aja di sini tugas sekolah. Oke, kemudian kita create. Nah, nama foldernya menyesuaikan aja ya sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita sudah sampai di di dalam folder di My Drive kita, Google Drive kita. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pilih new. Kemudian kita pilih Forms seperti ini. Nah, sambil menunggu ini loading, sahabat Merdeka Belajar jangan lupa siapkan soal yang sudah diketik ya.
di Microsoft Word ataupun di Google Document, atau sahabat Merdeka Belajar sudah punya bank soal juga boleh seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah memiliki soalnya. Ini adalah soal PKN yang saya ambil tahun lalu ya. Oke. Nah, sampai di sini sahabat Merdeka Belajar ini sudah sudah siap ini untuk kita buat soalnya. Nah, sebelum kita memulai, kita setting dulu formnya ini berbentuk soal, berbentuk kuis. Caranya adalah kita pergi ke tanda gerigi ini, setting. Nah, di sini ini kita buang centangnya, jangan lupa ya sahabat Merdeka Belajar. Oke. Setelah itu kita pilih quizzes di sini. Nah, ini sahabat Merdeka Belajar kita geser ke kanan sehingga dia hidup. Kemudian yang di bagian 3 ini kita buka centangnya. Ya. Miss question itu artinya sahabat peserta didik kita bisa melihat pertanyaan yang tidak diisi, atau kemudian ini kita buang juga. Ini peserta didik dapat melihat jawaban yang benar dan nilai. Ya, nggak perlulah kita perlihatkan dulu. Kemudian setelah itu ini sudah siap. Ini di sini sahabat Merdeka Belajar boleh diisi ya. Terima kasih sudah mengikuti ujian pada hari ini. Nah, ini hanya pesan ketika dia mengumpulkan soalnya, mengumpulkan jawabannya. General sudah. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pilih save. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar, di sini ada tiba-tiba 20 poin. Datangnya dari mana? Itu karena Google Form ini sudah tersetting satu soal itu nilainya 20. Nah, tapi tergantung lagi ya balik-baliknya sahabat Merdeka Belajar, satu soal itu berapa poinnya, sahabat Merdeka Belajar nanti yang akan menentukan. Tapi kalau tidak custom, maksudnya itu tidak satu soal dengan satu dengan soal yang lainnya itu nilainya sama, maka itu lebih gampangnya kita atur ke preferences di sini. Nah, ini ada default quiz point value. Kalau misalnya soalnya sahabat Merdeka Belajar jumlahnya cuma 20 ya, berarti kita tinggal setting di sini 100 bagi 20. Berarti ini kita isinya 5. 5 kali 2 berarti 100 ya. Oke. Nah, ini jangan lupa dicentang juga ya sahabat Merdeka Belajar. Jadi secara default nanti setiap soalnya itu adalah siswa wajib menjawab. Oke, jadi mereka tidak bisa mengumpulkan kalau mereka tidak menjawab soalnya. Jadi tidak akan ada soal yang mereka tidak jawab. Kemudian itu kita pilih save di sini. Di sini bagian atas kita atur judulnya. Kita tulis misalnya soal penilaian akhir tahun. Nah, di bagian ini sahabat Merdeka Belajar jangan lupa tuliskan mata pelajaran, hanya PKN, kemudian kelas berapa, misalnya kelas 11 IPA. Kemudian di sini adalah waktu ujian. Waktu ujiannya untuk sementara boleh dikosongkan dulu atau tidak ditulis juga nggak masalah. Oke. Nah, setelah itu sahabat Merdeka Belajar, di bagian ini kita tambahkan bagian dulu biar lebih enak. Tambahkan bagian. Ini kita boleh bawa ke bawah. Nah, di bagian ini. Nah, bagian ini sudah. Nah, bagian kedua ini kita tulis biodata. Biodata peserta. Oke, setelah itu di bagian opsional ini kita boleh tulis silahkan isi biodata Anda. Oke, setelah itu nah di bagian untitled question ini kita buat nama. Oke. Nah, di bagian answer key-nya ini sahabat Merdeka Belajar kita pilih 0 karena ini kan masih biodata. Nama sudah, kemudian setelah itu kelas ya, kelas. Nah, kelasnya sahabat Merdeka Belajar, saya menyarankan dibuatnya kita yang tuliskannya.
Karena nanti kalau misalnya mereka yang buat atau peserta didik kita yang buat, nanti hasilnya macam-macam. Maksudnya itu kayak misalnya kelas 10, ada yang nanti menulis angka 10, ada yang menulis nanti angka Romawi. Nah, seperti itu ya. Misalnya kita soal ini hanya diperuntukkan untuk 2 kelas, 10 IPA 1 dan 11 IPA 2. Tadi kelas berapa ya? Sebenarnya kelas 11 ya. Biar hasilnya cantik, kita sahabat Merdeka Belajar boleh pilih drop down saja. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini. Coba kita lihat ya. Oke, next. Nah, seperti ini. Ini namanya drop down. Gitu ya, sahabat Merdeka Belajar. Oke. Kita edit balik soalnya. Sahabat Merdeka Belajar yang mau mengisi token juga nggak masalah. Kalau yang mau mengisi token, caranya boleh ditambah lagi seperti ini. Nah, kemudian sahabat Merdeka Belajar tulis di sini password atau token ujian. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, nah kita klik di sini adalah response validation. Kalau sahabat Merdeka Belajar mau menambahkan. Tapi kalau sahabat Merdeka Belajar hanya tugasnya untuk membuat soal, ya tidak perlu. Tapi kalau misalnya mau dibuatkan, silahkan pilih response validation. Kemudian di sini sahabat Merdeka Belajar kita pilihnya ya, kalau misalnya passwordnya itu adalah angka, maka kita pilihnya angka. Kita pilihnya di sini adalah equal to. Ya, artinya sama dengan. Misalnya passwordnya adalah 123 123. Ya, di sini adalah ada tulisan custom error text. Berarti kalau misalnya peserta didik kita, peserta ujiannya itu salah memasukkan password atau passwordnya salah, maka nanti akan timbul tulisan. Misalnya, maaf, token yang Anda masukkan salah. Silahkan hubungi guru mapel Anda. Oke ya, seperti itu. Coba kita lihat contohnya ya, previewnya. Kita preview di sini. Ini halaman awal. Oke, ini biodata. Coba kita tes aja dulu karena ini kita nggak bisa lanjut. Oke. Nah, passwordnya misalnya kita masukkan 2. Kan ada tulisannya, maaf, token yang Anda masukkan salah. Silahkan hubungi guru mapel Anda. Begitu ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, kita lanjut ngeditnya. Kita leave aja ini. Ya, ini sudah. Bagian biodata juga sudah. Nah, bagian ini jangan lupa kita klik saja seperti ini. Jadi judul di atas ini tak perlu diketik ya sahabat Merdeka Belajar, sebenarnya cukup diklik seperti ini. Nah, dia otomatis seperti itu. Oke, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal tambahkan bagian lagi untuk soal ya sahabat Merdeka Belajar. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar, untuk menambahkan section jangan lupa kita aktifkan dulu yang paling bawah ya. Jadi setelah itu kita pilih add section. Nah, dia akan otomatis di bawah. Kemudian kita di sini baru buat lembar soal. Oke. Kemudian kita boleh di sini berikan silahkan isi jawaban yang paling benar menurut Anda. Selesai. Nah, setelah itu kita boleh tambahkan pertanyaan. Nah, cara menambahkan pertanyaan sahabat Merdeka Belajar, kita pilih add question yang ini. Oke, kita klik. Sahabat Merdeka Belajar, untuk pada kesempatan ini saya hanya akan mencoba mempraktekkan soal yang sedikit simpel ya. Jadi dia tidak ada gambar, tidak ada kemudian dia teksnya tidak terlalu panjang. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang memiliki kesulitan atau memiliki kesulitan untuk memasukkan teks berbentuk wacana atau berparagraf, sahabat Merdeka Belajar boleh lihat tutorialnya di dalam channel Merdeka Belajar. Di sini juga ada, sudah saya pernah buat. Oke, ini yang paling simpel dulu. Nah, sahabat Merdeka Belajar, biar lebih gampang, ini layar laptop kita bagi 2 saja. Jadi sebelah kiri itu adalah untuk form soalnya, dan sebelah kanannya itu adalah untuk Microsoft Word-nya atau Microsoft atau Google Document-nya yang berisi soal. Oke, saya coba belah 2 dulu, bagi 2 layarnya. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang mau tahu juga bagaimana cara membagi 2 layar lebih gampang, sahabat Merdeka Belajar, tutorialnya ada juga di channel ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah terbagi 2 sahabat Merdeka Belajar. Jadi tinggal kita masukkan saja.
kenapa harus kita belah dua? Belah dua lagi. Kenapa kita harus bagi dua, sahabat Merdeka Belajar? Biar nanti kita nggak ribet. Misalnya kan kayak gini nih saat tadinya. Nah, kita nggak ribet buka lagi kayak gini lagi. Nah, nggak kayak gitu. Jadi kalau kita bagi dua akan seperti ini, sahabat Merdeka Belajar. Tuh, gampang ya. Nah, oke. Setelah itu ya kita tinggal masukkan soalnya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, karena di Google Form itu kan tidak membutuhkan nomor soal. Nah, maka supaya nomornya ini nggak ikut, ini dinonaktifkan, sahabat Merdeka Belajar. Numberingnya itu dinonaktifkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kita copy seperti ini. Oke. Kita blok, kemudian kita pilih copy ini atau Ctrl C. Baru di sini di bagian question ini kita klik kanan, baru pilih paste. Oke. Gampang ya, itu untuk pertanyaannya. Nah, bagaimana dengan opsinya? Opsinya juga seperti itu. Opsi di soal di Google Form itu juga tidak membutuhkan opsi yang A, B, C, D. Dia polos saja. Nah, supaya ini nggak ikut, maka kita nonaktifkan numberingnya. Tapi kenapa sih harus dinonaktifkan numberingnya? Kalau nggak dinonaktifkan, dia akan seperti ini, sahabat Merdeka Belajar. Tuh, opsinya ikut H, B, C, D gitu ya. Karena kan nanti kita mau buat soal ini tuh acak ya. Jadi ini kita hapus dulu ya. Nah, caranya ya seperti tadi yang di sini kita nonaktifkan dulu numberingnya. Oke, seperti itu. Ya, caranya saya Ctrl Z. Nah, caranya diblok dulu ya, sahabat Merdeka Belajar, semua opsinya. Oke, kita nonaktifkan. Kemudian kita pilih copy. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita klik kanan, pilih paste. Ya, yang ini nggak perlu kita rubah-rubah ya, karena kan multiple choice. Jadi nggak perlu dirubah, sahabat Merdeka Belajar. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah kita klik answer key. Nah, kemudian kita pilih kunci jawabannya yang mana. Misal kunci jawabannya adalah yang paling atas ini, maka kita pilih ini. Nah, perhatikan poin yang di sini, sahabat Merdeka Belajar. Lihat poinnya. Langsung kan, jadi sahabat Merdeka Belajar tidak perlu lagi mengetiknya secara manual. Satu soal ketik poin, ke satu soal ketik poin, itu nggak usah. Karena kita sudah validasi dari awal. Oke, kita pilih done. Nah, begitu juga dengan required ini. Tidak perlu kita geser secara manual seperti ini, karena kita sudah atur dari sini tadi. Saya lebarin dulu biar kelihatan. Nah, kita sudah atur di preferensi tadi ya, sahabat Merdeka Belajar. Coba kecilin lagi. Kalau untuk menambah soal yang kedua, ini soal yang pertama nih. Nah, caranya itu dia pindah ke sini, sahabat Merdeka Belajar. Ini dia pindah ke sini. Oke. Nah, gitu. Kita tambah soal yang kedua ya. Nah, ini kita matikan numberingnya seperti tadi. Oke, kemudian kita pilih copy. Kita bawa ke sini. Kita klik kanan, kita pilih paste. Alright. Setelah itu, opsinya kita pilih matikan numberingnya. Kita copy lagi. Kita paste di sini, klik kanan, paste. Sip, mantap. Kemudian kita pilih kunci jawabannya. Kunci jawabannya misalnya A. Poinnya sudah otomatis. Kita pilih done. Dan required-nya juga sudah otomatis. Gampang ya, sahabat Merdeka Belajar. Sahabat Merdeka Belajar, saya ingin memperlihatkan satu soal yang satu lagi, yang misalnya dia ada pernyataannya. Nah, caranya menambahkannya, sahabat Merdeka Belajar, pernyataannya itu kita tidak ditaruh di sini. Di mana ditaruhnya? Kita pilih TT ini. Nah, gitu. Oke, ini mana nih tadi? Nah, ini kita taruh di atas ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Oke. Nah, untitled child ini kita tulis di sini. Perhatikan pernyataan berikut. Oke. Nah, pernyataannya kita taruh di sini, sahabat Merdeka Belajar. Misalnya pernyataannya ini ya. Ini anggap pernyataannya saja. Nah, pernyataannya kita taruh di sini, kemudian kita paste. Nah, gitu ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, untuk pertanyaannya, ini pernyataan, ini pertanyaan. Nah, tinggal ditulis di sini berarti berdasarkan
pernyataan di atas, nah bla 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 dan seterusnya. Opsinya ya kita tinggal seperti ini saja. Misalnya ini opsi jawabannya, kita buka numberingnya, kita copy di sini, kita tinggal paste di sini. Oh salah, salah di sini paste-nya. Oke, kita kasih kunci jawaban seperti biasa. Kita dan ya. Anggap ini sudah selesai ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini saya minimize, kemudian saya lebarin kembali. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini soal kita sudah selesai. Oke, tinggal kita preview. Kita coba preview ya. Oke, kita pilih next. Kita tulis sembarang aja dulu sahabat Merdeka Belajar untuk melihat soalnya. Passwordnya tadi apa? 123, 123. Kita pilih next. Nah, bisa masuk kan sahabat Merdeka Belajar. Kalau salah passwordnya tadi, kita back ya. Nah, kita misalnya passwordnya sini kita bikin 1, kita mau pilih next. Nah, salah ya, nggak mau. Nah, tokennya ini diberikan nanti pada saat ujian. Kita pilih next. Nah, bisa masuk ya sahabat Merdeka Belajar. Ini lembar soal. Ini soalnya, pernyataannya, dan ini adalah pertanyaannya. Yang untuk yang ini. Keren ya, sahabat Merdeka Belajar. Gampang sekali ternyata buat soal itu. Kemudian kita coba balik lagi untuk mengeditnya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah selesai untuk soalnya. Sekarang tinggal 2 langkah lagi. Langkah pertama sudah, langkah kedua kita berikan header dulu. Dandan ya, kita dandani dulu sedikit biar tampilannya bagus. Nah, tapi sahabat Merdeka Belajar, jika di sekolah sahabat Merdeka Belajar sudah punya timnya, jadi sahabat Merdeka Belajar tidak perlu melakukan ini. Ya, tapi kalau sahabat Merdeka Belajar mau membuatnya sendiri juga nggak masalah. Sahabat Merdeka Belajar boleh pilih gambar yang ada di sini sebagai headernya atau kopnya ya. Ya. Tapi kalau sahabat Merdeka Belajar mau buat custom, boleh buatnya di Canva. Saya sudah pernah buat tutorialnya juga di channel ini. Bagaimana cara membuat kop dari ujian itu di Canva for Education. Karena supaya durasi nggak terlalu panjang, saya pilih salah satu saja di sini ya sahabat Merdeka Belajar. Saya pilih gambar buku ini, kemudian saya pilih insert. Nah, seperti itu. Jadi dia mengikuti sahabat Merdeka Belajar ya, headernya warnanya agak kecoklatan, maka di sini juga nanti semuanya akan warna kecoklatan. Oke. Nah, bagaimana kalau ini sudah selesai? Langkah yang terakhir sahabat Merdeka Belajar adalah tinggal serahkan soal ini ke panitia penyelenggara. Caranya adalah silahkan klik send di sini. Oke. Kemudian sahabat Merdeka Belajar boleh pilih berikan URL-nya ini di sini, atau sahabat Merdeka Belajar nanti tambah kolaboratornya. Misal ya, kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar, oh soal ini tidak perlu lagi diedit nih, tinggal berikan aja sama panitia. Ya udah, sahabat Merdeka Belajar tinggal berikan linknya ini, copy baru kasih ke panitia. Tapi kalau sahabat Merdeka Belajar atau sekolah di sahabat Merdeka Belajar mewajibkan harus ada kolaborator, misalnya panitia, boleh juga mengeditnya ini soal sahabat Merdeka Belajar. Ini sudah ya, ini ya. Jadi link ini, yang ini kita copy kemudian kasih ke mereka. Nah, tapi kalau misalnya mau menambahkan kolaborator tuh artinya soal ini bisa diedit oleh orang lain yang sahabat Merdeka Belajar sudah tentukan orangnya. Misalnya orang di bagian kurikulum atau di bagian panitia. Mereka bisa memberikan mereka bisa mengedit ini. Siapa tahu sahabat Merdeka Belajar mungkin masih ada keliru dalam tata letaknya, atau sahabat Merdeka Belajar tidak punya waktu untuk membuat headernya, minta tolong sama panitia aja untuk membuat headernya. Itu juga bisa. Ya, caranya adalah sahabat Merdeka Belajar tinggal pergi ke sini, kemudian tambahkan add collaborators. Oke. Nah, tinggal masukkan email dari kolaboratornya ya. Di sini misalnya kolaboratornya adalah ini Ibu Pita Nababan. Nah, jangan lupa sahabat Merdeka Belajar, kolaborator ini di sini adalah posisinya adalah sebagai editor ya. Nah, jadi tinggal tulis di sini pesannya,
Ibu, ini soal saya, mohon dikoreksi. Oke. Nah, ini nanti akan masuk ke email Ibu Pita Noranya. Nah, kita tinggal klik send di sini. Oke, kita coba klik send ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, itu ada tulisannya person edit, artinya soal ini akan bisa diakses oleh 2 orang. Kita sebagai pemilik soal dan Ibu Pita Nora yang kita tambahkan tadi sebagai kolaborator. Setelah itu selesai. Sahabat Merdeka Belajar tinggal terima hasilnya. Nah, sahabat Merdeka Belajar kalau mau menerima hasilnya sebenarnya tidak perlu menunggu panitia yang memberikan, tapi sahabat Merdeka Belajar bisa melihat sendiri di sini di bagian respon. Ini nanti kalau nanti ada yang menjawab soal Bapak Ibu nih, ada akan nanti bertambah terus di 0, akan jadi tambah. Nah, untuk melihat hasilnya kita tinggal klik create spreadsheet di sini. Oke, kita pilih create di sini, kita pilih ini ya. Oke, create seperti ini. Dan nanti akan hasilnya di sini. Di apa namanya? Di spreadsheet berbentuk Excel. Oke. Begitu juga sahabat Merdeka Belajar, jika misalnya soal ini sudah selesai diujikan, jangan lupa matikan responnya. Nah, kalau matikan respon, artinya soal ini tidak akan bisa lagi menerima jawaban. Begitu ya. Jadi soal itu tidak bisa terbuka, bisa sahabat Merdeka Belajar buka 24 jam dan sahabat Merdeka Belajar bisa juga matikan responnya di sini. Nah, hasilnya itu nanti akan di sini. Keren kan? Nah, hasil nilainya juga nanti ini ada skornya otomatis. Jadi sudah akan terscoring otomatis. Jadi nggak perlu lagi koreksi secara manual ya. Ya, kita hidupkan responnya, questionnya di sini. Ya, sahabat Merdeka Belajar, demikian tutorial, nggak singkat sih, agak panjang kayaknya video ini, bagaimana cara membuat soal di Google Form dengan lengkap, mulai dari profil Chrome sampai nanti kita menambahkan kolaborator dari panitia penyelenggara penilaian akhir tahun di sekolah masing-masing. Tetap semangat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.